Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik, di siang hari ini kita akan melaksanakan kuliah teori risiko. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk menampilkan materi yang akan dipresentasikan di siang hari ini. Terlihat PowerPoint-nya? Terlihat, Pak. Oke. Materi kita di siang hari ini untuk teori risiko adalah teori risiko dalam bidang perbankan. Ini harusnya 2 pertemuan dengan minggu kemarin, tapi minggu kemarin saya hanya sempat ngirim artikelnya saja. Maka di kesempatan hari Ahad ini saya akan mempresentasikan sebagian dari isi artikel yang minggu kemarin sudah saya share terkait dengan teori risiko dalam bidang perbankan. Nah, bank itu memberikan dana pinjaman ke nasabah. Jadi ada program pinjaman uang dari bank ke nasabah. Ada beberapa jenis pinjaman dari bank yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah untuk berbagai macam kebutuhan dari nasabah. Ini saya ambil dari Bank BRI. Ini bentuk pinjaman uang yang bisa digunakan untuk pertama merenovasi rumah, kemudian biaya pendidikan, juga biaya pernikahan. Ini dana pinjaman dari bank yang dimanfaatkan oleh nasabah, diantaranya untuk merenovasi rumah, pendidikan, juga untuk pernikahan. Kemudian ada lagi, ini jenis pinjaman bagi pensiunan. Pinjaman bagi pensiunan. Kemudian masih di Bank BRI ini, karena saya ngambil contohnya dari Bank BRI, ada pinjaman uang agar peminjam bisa meraih cita-cita lebih tinggi terkait dengan pendidikan. Jadi lanjut S2 atau S3 begitu. Dana pinjaman ini dipakai untuk studi lanjut S2 dan S3. Nah, biasanya suka ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh peminjam. Contoh, ini yang tadi, dana pinjaman untuk renovasi rumah, biaya pendidikan, serta biaya pernikahan. Syarat pengajuannya memiliki penghasilan tetap, menyertakan KTP, NPWP, dan kartu keluarga, menyertakan slip gaji, fotokopi buku tabungan BRI, menyertakan SK pengangkatan pertama dan terakhir, menyertakan pas foto suami atau istri jika sudah menikah, terakhir surat rekomendasi dari atasan calon debitur, dan form permohonan pengajuan pinjaman.
Ini beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum mengajukan pinjaman. Nanti ada form khusus, yaitu form permohonan pengajuan pinjaman ya. Di mana di dalam form itu biasanya calon peminjam harus mengisi biodata, diantaranya seperti itu. Nah, petugas bagian pinjaman di bank, ini istilahnya loan officer. Petugas bagian pinjaman di bank, loan officer, harus bisa mengidentifikasi karakteristik yang menunjukkan orang yang cenderung gagal membayar pinjaman. Sebab ada kelompok orang atau satu atau beberapa orang yang sesudah dia meminjam uang ke bank, maka dalam perjalanan seiring dengan perjalanannya waktu, maka kadang dia pembayaran untuk pengembalian pinjamannya tidak lancar begitu, ya, tidak lancar. Kemudian nanti loan officer menggunakan karakteristik tersebut untuk membedakan risiko kredit yang baik dan risiko kredit yang buruk. Nanti saya jelaskan lebih rinci lagi. Nah, loan officer atau petugas di bagian peminjaman di bank harus bisa mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nasabah gagal dalam membayar pinjaman, atau istilahnya default. Gagal dalam membayar pinjaman ini bisa jadi pembayaran cicilannya atau pembayaran pinjaman ke banknya kurang lancar begitu ya. Jadi harus tahu ini loan officer ini faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nasabah itu gagal dalam membayar pinjaman atau pembayarannya kurang lancar begitu. Faktornya apa aja begitu. Nah, faktor-faktor tadi ini akan digunakan untuk membedakan calon nasabah yang kemungkinan gagal bayar, pembayarannya tidak lancar begitu atau default, dan yang sukses bayar, yang pembayarannya lancar atau no default. Jadi nanti harus loan officer itu harus bisa membedakan, wah ini calon nasabah yang datang untuk pinjam uang ini kemungkinan gagal bayarnya tinggi begitu. Atau ketika ada calon nasabah yang mau pinjam uang, wah kayaknya ini kalau lihat dari data peminjam, kemungkinan kalau dia jadi meminjam, dia akan lancar dalam mengembalikan uang pinjaman. Loan officer harus punya kemampuan itu, ya, harus punya kemampuan untuk memprediksi calon nasabahnya, apakah dia itu gagal bayar atau sukses bayar begitu, ya. Dan kemampuan untuk menentukan atau memprediksi hal itu tentu didasarkan pada data yang ada, ya, data yang ada. Jadi ini ada calon nasabah yang mengajukan pinjaman ke bank. Kemudian nanti bank bisa tahu calon nasabah yang kemungkinan gagal bayar dan calon nasabah yang sukses bayar. Bagaimana caranya bisa tahu atau bisa memprediksi lah itu istilahnya. Itu dasarnya dari data. Bank mempunyai data nasabah yang meminjam uang. Bank juga mempunyai data nasabah yang gagal bayar. Juga bank mempunyai data nasabah yang sukses bayar. Karena sudah berpengalaman beberapa tahun
bank memberikan pinjaman uang, otomatis bank punya database ya, database peminjam, database nasabah yang dalam perjalanannya dia itu lancar bayar pinjamannya. Ada juga yang tidak lancar bayar pinjamannya begitu. Data itu ada di bank ya, database itu ada di bank. Nah, data itu yang nanti dipakai. Nah, ini nih, database nasabah bank peminjam uang. Ada dua jenis, nasabah bank yang gagal bayar, nasabah bank yang sukses bayar. Nah, data ini yang nanti diolah menggunakan alat statistika untuk bisa memprediksi calon nasabah yang kemungkinan gagal bayar dan sukses bayar. Jadi dari pengolahan menggunakan alat statistika, loan officer nanti bisa memprediksi calon nasabah yang kemungkinan gagal bayar, juga kemungkinan yang sukses bayar. Oke, ini ada data sampel di artikel yang sudah saya share. Ada data 717 data nasabah bank peminjam uang, di mana dari 717 data ini nanti akan dibagi dua. Ini diambil secara acak sebanyak 513 data yang nantinya digunakan untuk pemodelan, sehingga nanti outputnya adalah model begitu ya. Kemudian sisanya 717 kurangi 513 kan 204. Nah, 204 data ini, data nasabah, nanti akan digunakan untuk memvalidasi model. Apakah model yang kita bangun itu sudah valid atau belum begitu ya. Bisa dipakai atau tidak nantinya begitu ya. Makanya nanti kalau model sudah bisa dipakai, nanti model akan digunakan untuk mengklasifikasikan, untuk memprediksi calon nasabah mana saja yang gagal bayar dan yang sukses bayar. Ini akan digunakan untuk memprediksi ada sekitar 133 data calon nasabah bank peminjam uang. Ini calon ini ya. Artinya apa? Artinya formulirnya sudah masuk, tinggal apakah di ACC atau tidak pinjamannya begitu ya. Nah, nanti pakai alat statistik kita bisa tahu ini 133 calon nasabah ini kira-kira ada berapa yang akan di ACC untuk pinjam uang, atau siapa-siapa saja yang dia itu di ACC untuk meminjam uang ke bank. Kita bisa tahu itu menggunakan alat statistik. Nah, ini datanya. Ini data yang diolah di artikel ya. Coba perhatikan baik-baik. Ada 717 data nasabah. Ini 133 calon nasabah. Berarti total ada 850 orang ya. Terdiri dari 717 nasabah, 133 calon nasabah. Nah, coba perhatikan tabel yang di bawah. Ini cross tabulasi untuk data nasabah, totalnya 717 ya. Datanya total 717. Total 717. Yang digunakan untuk memodelkan ada sebanyak 513 data. Sisanya 204 akan digunakan untuk memvalidasi model. Nah, dari 513 nasabah, data nasabah yang akan digunakan untuk pemodelan, ternyata ada
410 nasabah yang no default. Berarti yang sukses bayar, pembayarannya lancar, pembayaran peminjaman ke banknya lancar, ya, ada 410, sisanya 103 ini bayar pinjaman ke banknya macet. Kemudian dari 204 data yang digunakan nanti untuk validasi model, ada 163 nasabah yang lancar bayarnya, 41 nasabah yang macet pembayaran pinjamannya, ya. Sehingga secara total ada 573 nasabah yang sukses bayar, pembayarannya lancar, ada yang pembayarannya tersendat di 144 nasabah. Sampai di sini mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Oke. Lanjut. Nah, model apa yang digunakan? Dalam artikel yang sudah saya share, yang minggu kemarin kalian sudah download, itu model yang digunakan adalah model regresi logistik, ya. Itu digunakan untuk memprediksi kemungkinan gagal bayar atau sukses bayar untuk calon nasabah bank peminjam uang. Model regresi logistik ini sudah dipelajari ya di kuliah ya. Halo? Regresi logistik di mata kuliah apa? Analisis data kategori? Iya, analisis data kategori. ADK. Oke, berarti teorinya tidak akan saya jelaskan, silakan dibuka lagi ya. Yang jelas model regresi logistik ini mensyaratkan variabel responnya hanya ada 2 kategori. Variabel responnya kategori, datanya data kategori, ya, dan kategorinya hanya 2, ya. Makanya digunakanlah analisis regresi logistik ini untuk memprediksi kemungkinan sukses bayar dan gagal bayar calon nasabah bank peminjam uang, karena kita punya data yaitu ada variabel sukses bayar dan gagal bayar, 2 kategori itu ya. Nasabah itu ada yang dikategorikan default, ada yang dikatakan no default. Default ini yang pembayarannya tidak lancar, no default ini adalah yang pembayarannya lancar, ya. Yang default itu Y-nya sama dengan 1, sementara no default Y-nya sama dengan 0. Nah, ini model regresi logistik itu responnya cuma 2 kategori, 0, 1 ya. Kemudian variabel prediktor bebas ya, X-nya bebas. Sini ada usia, ada tingkat pendidikan. Ini yang dipertimbangkan ada 7 variabel prediktor dalam artikel. Ada usia, ada tingkat pendidikan, lama bekerja di tempat kerja sekarang dalam tahun. Yang keempat, lama tinggal di alamat yang sekarang. Sebab bisa jadi dia pindah-pindah alamat begitu ya. Terus tadi bisa juga orangnya pindah-pindah kerja gitu. Satuannya tahun. Kemudian yang kelima, pendapatan keluarga. Ini dalam ribu dolar kayaknya ini. Kemudian rasio hutang terhadap pendapatan. Rasio hutang terhadap pendapatan. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu jumlah hutang kartu kredit dalam ribu. 7 variabel ini dipertimbangkan untuk melihat pengaruhnya pada
sukses atau gagal bayarnya seseorang dalam mengembalikan pinjaman uang ke bank. Ya. Sampai di sini mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Oke, lanjut. Nah, analisis regresi logistik akan digunakan, kemudian juga akan menggunakan yang namanya stepwise prosedur. Pernah mendengar stepwise prosedur? Prosedur stepwise? Pernah, Pak. Regresi ya? Ya. Iya. Nanti silakan dibaca-baca lagi, karena nanti kita akan menampilkan hasil-hasil softwarenya. Stepwise prosedur itu dimulai dengan memilih kandidat variabel prediktor terkuat, kemudian menguji prediktor kandidat tambahan satu persatu untuk dimasukkan ke dalam model. Gambaran globalnya seperti itu kalau stepwise prosedur. Nah, ini hasil dari analisis regresi logistik dengan pemilihan variabel prediktornya menggunakan stepwise prosedur. Ternyata sampai tahap keempat. Ternyata sampai tahap keempat. Jadi yang menjadi fokus kita adalah di step keempat ini. Karena sampai step keempat itu berhenti begitu ya, stepwise prosedur itu. Berarti hasilnya itu yang menjadi perhatian kita adalah di step keempat ini, yang ini nih. Nah, coba perhatikan ada kolom 1, kolom 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kolom ke-1 ini langkah-langkahnya, step-stepnya. Kolom kedua B, atau dalam model regresi logistik itu beta ya, beta topi, taksiran dari beta. Kolom berikutnya SE, standar error dari penaksir, SE beta topi. Kemudian walk, statistik uji walk, untuk menguji koefisien parameter koefisien dari setiap variabel prediktor ya. Ini degree of freedom, kemudian significance, p-value lah begitu. Kemudian eksponen beta. Eksponen beta ini adalah odd ratio yang nanti akan dipakai untuk interpretasi. Kalau di logistik kan yang diinterpretasikannya adalah eksponen dari parameternya ya. Oke, kita lihat sekarang per kolom. Kolom pertama itu ada 4 tahap ya. Tahap pertama ternyata konstanta serta variabel prediktor rasio hutang terhadap pendapatan dimasukkan ke dalam model. Nah ini nih. Step pertama debt to income dan konstan nih. Step pertama. Step kedua masuk credit debt ya. Credit debt ini apa tadi kayak jumlah kartu kredit ya, jumlah kartu kredit, jumlah utang kartu kredit. Kemudian step ketiga yang masuk yang baru itu employ ya, employ, lama bekerja di tempat kerja yang sekarang. Step keempat yang baru masuk itu address, lama tinggal di tempat atau di alamat yang sekarang. Ternyata sampai dengan tahap keempat stepwise prosedurnya, tahap kelima nggak ada. Berarti variabel prediktornya yang berpengaruh secara signifikan itu hanya ada 4, yaitu lama bekerja, ini employ, kemudian lama tinggal, kemudian rasio hutang terhadap pendapatan, yang keempat jumlah utang kartu kredit ya. Jadi ada 4 variabel.
Nah, kemudian coba kita lihat di kolom yang kedua. Ada kolom taksiran parameter beta. Yang dilihatnya adalah yang di step keempat ya. Yang di step keempat ada nilai-nilai yang tandanya positif, ada yang nilai-nilai tandanya negatif, konstanta. Ini penting ini dalam hal interpretasi. Kolom B, ini kolom B, ada positif, ada negatif, menunjukkan koefisien beta terkait dengan setiap prediktor. Terlihat bahwa lama bekerja di tempat kerja sekarang dan lama tinggal di alamat yang sekarang memiliki koefisien negatif. Nah, coba perhatikan koefisien negatif. Ini nih. Ini yang negatif. Lama bekerja dengan lama tinggal di alamat yang sekarang. Ya, ini negatif. Dua-duanya negatif. Koefisiennya negatif. Apa artinya? Artinya nasabah yang belum lama bekerja, ini untuk employee ya. Nasabah yang belum lama bekerja di tempat kerjanya yang sekarang akan memiliki kemungkinan gagal bayar yang tinggi. Artinya perbandingannya terbalik begitu ya. Lama bekerjanya sebentar itu kemungkinan gagal bayarnya tinggi ya, karena tandanya negatif ya. Jadi berbanding terbalik begitu. Sama juga untuk yang lama tinggal di alamat yang sekarang. Tinggalnya belum lama, itu kemungkinan gagal bayarnya tinggi. Ya. Masuk di akal tidak? Menurut logika mahasiswa masuk di akal tidak ini? Jadi yang bekerjanya belum terlalu lama, itu kemungkinan untuk tidak lancar pembayaran pinjaman ke banknya itu tinggi. Begitu juga untuk yang dia tinggal di alamat yang sekarangnya belum lama, itu untuk orang yang seperti itu, kemungkinan pembayarannya tidak lancar untuk pinjaman uangnya tinggi begitu. Masuk di akal tidak? Atau logika mahasiswa berkata seperti apa? Ada pendapat? Masuk logika tidak? Masuk di logika, Pak. Ini siapa yang jawab? Alvino. Oh, Alvino. Coba bisa dijelaskan Alvino? Iya, Pak. Saya beranggapan masuk logika. Soalnya kan kalau misalkan orang belum lama bekerja di suatu tempat, artinya orang itu kan bisa dibilang kan baru masuk di pekerjaannya, dan bisa dibilang juga orang itu belum memiliki apa ya, kayak kestabilan gitu Pak, kestabilan finansial di tempat pekerjaan itu. Bisa juga orang itu di tempat dia bekerja itu eh, hanya kontrak misalkan beberapa bulan atau bagaimana, jadi kestabilan keuangannya tuh belum bisa terjamin Pak, jadi makanya tinggi gitu kemungkinan gagal bayarnya. Oke, siap, sip. Oke, logikanya masuk untuk kasus ini. Ada lagi pendapat yang lain? Itu untuk kasus lama bekerja ya. Ada lagi pendapat terkait dengan variabel prediktor lama tinggal di alamat yang sekarang? Ada pendapat? Oke.
apa yang disampaikan oleh Alvino masuk di akal, jadi logikanya salah satunya diantaranya seperti itu. Juga ada kemungkinan yang lain untuk kasus yang sama terkait dengan variabel prediktor lama bekerja di tempat kerjanya yang sekarang. Itu bisa jadi terkait dengan pembayaran pinjaman, ada kemungkinan dia orangnya suka ganti-ganti pekerjaan begitu, ya, ganti-ganti pekerjaan. Ganti-ganti pekerjaan, kenapa? Karena satu lagi yang belum lama tinggal di alamat yang sekarang, itu bisa jadi orangnya tipenya suka pindah-pindah rumah. Pindah-pindah rumah biasanya orang yang takut ditagih. Takut ditagih, jadi dia tipe orang pindah-pindah rumah, ya. Orang yang biasanya banyak tagihan, suka sering menghindar begitu, ya. Sehingga dia ada kemungkinan rumahnya ganti-ganti begitu atau pindah-pindah begitu. Itu terkait dengan lama tinggal. Juga untuk yang bekerja bisa jadi dia pindah-pindah kerja begitu. Karena banyak yang nagih utang, sementara dia tidak bisa bayar, maka untuk amannya dia pindah pekerjaan begitu, biar tidak ketahuan sama orang yang nagih utangnya begitu. Itu diantaranya yang lainnya begitu ya. Di samping jawaban dari Alvino yang tadi masuk di akal juga begitu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada yang koefisiennya positif, ada dua, debt to income dengan credit debt. Rasio utang terhadap pendapatan juga jumlah utang kartu kredit itu koefisiennya positif. Artinya, nasabah yang memiliki rasio utang terhadap pendapatan yang lebih tinggi akan memiliki kemungkinan gagal bayar yang lebih besar. Ini sepertinya masuk di akal karena rasio antara hutang dengan pendapatan kalau tinggi kan berarti banyakkan hutangnya begitu ya. Banyakkan hutangnya sehingga kalau dia pinjam uang ke bank, kemungkinan besar dia akan termasuk nasabah yang tidak lancar nanti bayar utangnya karena terlalu banyak utang begitu ya. Jadi ini karena positif nih tandanya, maka berbanding lurus ya. Semakin besar rasio utang terhadap pendapatan, semakin besar juga kemungkinan untuk gagal bayar begitu ya. Itu tanda arti dari tanda itu. Dan itu berlaku juga untuk yang jumlah hutang kartu kredit karena dia koefisiennya positif. Semakin besar hutang kartu kredit, maka akan semakin besar kemungkinan gagal bayar begitu bagi nasabah tersebut begitu. Oke, mengerti ini? Mengerti, Pak. Ini yang koefisiennya positif, mengerti mahasiswa? Mengerti, Pak. Ya. Jadi berbanding lurus ya kalau positif ya. Semakin tinggi, semakin besar kemungkinan gagal bayar. Kalau tadi yang negatif berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik. Semakin sebentar bekerja atau semakin sebentar tinggal di alamat, maka semakin tinggi gagal bayarnya begitu. Itu karena negatif tuh ya koefisiennya. Jadi berbanding terbalik. Berbeda dengan koefisiennya yang positif, ini berbanding lurus. Oke, ini ada kolom standar error dari
taksiran parameter beta, ada statistik Wald, statistik ujinya untuk menguji koefisien parameter, degree of freedom, significance, p-value, ini dibandingkan dengan alfa yang kita tetapkan. Kalau alfanya 5%, ini semua signifikans ya, karena semuanya di bawah 5% ini. Untuk step keempat ya, lihatnya step keempat. Nah, yang terakhir, ini yang sering dipakai untuk menginterpretasikan parameter dalam model regresi logistik, yaitu eksponen beta, odd ratio, pakai odd ratio. Ini salah satu contohnya nih, salah satu contoh dari interpretasi parameter menggunakan eksponen beta. Kita lihat untuk yang credit debt eksponen betanya kan 2,584. Nah ini. Eksponen B untuk prediktor jumlah hutang kartu kreditnya sebesar 2,584. Kalau dibulatkan ke atas jadi 3 ya. Ini artinya kemungkinan gagal bayar bagi seseorang yang jumlah hutang kartu kreditnya $2.000 adalah 3 kali. 3 ini mengacunya ke sini. Artinya, sekali lagi, kemungkinan gagal bayar bagi seseorang yang jumlah hutang kartu kreditnya $2.000 adalah 3 kali dari kemungkinan gagal bayar bagi seseorang yang jumlah hutang kartu kreditnya cuma $1.000. Berarti kalau ada 2 nasabah yang dengan catatan ini perlu digarisbawahi, dengan catatan semua hal lainnya dianggap sama ya. Jadi variabel prediktor lainnya dianggap sama. Yang bedanya hanya di jumlah utang kartu kredit misalkan. Yang satu 2.000, yang satu lagi 1.000, 1.000. Nah, kalau ada 2 nasabah yang satu utang kartu kreditnya $2.000, yang satu lagi $1.000, maka yang paling tinggi kemungkinan gagal bayarnya adalah yang utang kartu kreditnya $2.000. Sebagai perbandingan, yang utang kartu kreditnya $2.000 itu kemungkinan gagal bayarnya 3 kali lipat dibandingkan dengan kemungkinan gagal bayar dari nasabah yang jumlah utang kartu kreditnya $1.000. Oke, mengerti ini? Mengerti, Pak. Oke. Nah, ini contoh yang lain. Eksponen B, walaupun agak bingung begitu, untuk lama bekerja di tempat kerjanya yang sekarang, eksponen B-nya adalah 0,769. Ini artinya kemungkinan gagal bayar bagi seseorang yang telah bekerja selama 2 tahun hanya 0,769 kali kemungkinan gagal bayar bagi seseorang yang telah bekerja selama 1 tahun. Dengan catatan semua hal lainnya dianggap sama. Jadi variabel prediktor lainnya dianggap sama begitu. Bedanya hanya di lama bekerja di tempat kerjanya yang sekarang. Nah, kalau kita coba rubah sajalah. Ini jangan 0,769, misal ya, misal. Ini kita ganti jadi 0,5. 0,5. Berarti ini jadi 0,5 ini. Ini jadi 0,5. Biar masuk di logika mahasiswa ya. Eksponen B-nya untuk lama bekerja di tempat kerja yang sekarang misalkan 0,5. Itu artinya kemungkinan gagal bayar bagi seseorang yang telah bekerja selama 2 tahun 0,5 kali kemungkinan gagal bayar bagi seseorang yang telah bekerja selama 1 tahun. Artinya kalau dibalik begini.
0,5 kan 1/2 ya. 1/2 kalau dibalik kan 2/1 ya. 2/1. Berarti kalau mau jadi 2/1, ini kalimat harus dibalik. Kalimatnya jadi begini. Kemungkinan gagal bayar bagi seseorang yang telah bekerja selama 1 tahun, ininya juga jadi dibalik nih. Ini dibalik. Ya, kalau itu dibalik. Sekali lagi, kalau dibalik, kemungkinan gagal bayar bagi seseorang yang telah bekerja selama 1 tahun adalah 2 kali kemungkinan gagal bayar bagi seseorang yang telah bekerja selama 2 tahun. Ngerti maksud saya? Halo? Masih bingung, Pak. Boleh Bingung. diulangi kembali? Iya. Ini kalau saya ganti jadi 0,5 ya. Ya. Iya. Yang 0,769 saya ganti 0,5. Berarti 0,79 ini jadi 0,5. Kalau dibalik, kan rasio ini teh. Odd ratio itu kan rasio ya. Kalau dibalik, berarti kan kalau dibalik itu 1/0,5. 1/0,5 berapa? 1/0,5 kan 2 ya. Iya. Nah, 2. Nah, kalau mau dibalik, 0,5 kan ini jadi 2 nih. Kalau dibalik jadi 2 ini. Berarti, artinya jadi dibalik sama kita. Artinya, kemungkinan gagal bayar bagi seseorang yang telah bekerja selama, ini juga jadi dibalik nih. 2 tahun jadi di sini, 1 tahun jadi di sini. Sehingga kemungkinan gagal bayar bagi seseorang yang telah bekerja selama 1 tahun adalah 2 kali kemungkinan gagal bayar bagi seseorang yang telah bekerja selama 2 tahun. Berarti lebih tinggi mana gagal bayarnya, yang sudah bekerja selama 1 tahun atau yang 2 tahun? Satu tahun. 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun. Jadi kemungkinan gagal bayarnya yang paling tinggi itu adalah yang 1 tahun baru bekerja dibandingkan dengan nasabah yang sudah 2 tahun bekerja, ya. Dan itu bisa dibandingkan bahwa kalau yang 1 tahun sudah bekerja, itu kemungkinan gagal bayarnya 2 kali lipat dibandingkan dengan orang yang telah bekerja selama 2 tahun, gitu. Oke, ada pertanyaan? Halo? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Wow. Ada, Pak. Sudah habis nih materi kita dan belum selesai pembahasan untuk teori risiko dalam bidang perbankan. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan sedikit sambil membahas materi baru. Nanti silakan kalian lihat atau baca-baca terlebih dahulu artikel yang sudah di-share minggu kemarin. Karena ini belum tuntas pembahasan. Insya Allah kita akan tuntasan di pertemuan berikutnya, di pertemuan ke-11. Ini sudah saya share di e-kuliah ya, jadi silakan kalian download. Jangan lupa isi daftar hadir. Oke, saya stop share screen ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga
sudah meluangkan waktunya untuk kuliah di hari Ahad ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua itu menjadi catatan amal ibadah yang berbuah pahala bagi kita semua. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.